senang sekali bisa berjumpa lagi dengan jemaat yang semangatnya luar biasa ini. Dan di tahun ini di bulan ini kita punya tema yang menarik sekali, bangkit bersama Kristus. Saya minta ditampilkan slide saya. Ya, saudara-saudara, sebelum kita mulai khotbah ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua. Menurut Bapak Ibu semua, Injil pertama itu apa? Injil pertama itu apa? Pak? Matius ya? Kan ada berapa Injil? 4. Oke, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu pembuka kitab Perjanjian Baru. Kan kalau kita buka Perjanjian Baru itu yang pertama. Oke, menurut Bapak Ibu, sebenarnya Injil pertama itu apa? Kan Papa nggak apa-apa, salah, nggak masuk neraka kalau ya? Injil. Apa? Injil yang pertama itu apa? Oke, Matius tadi ada yang bilang Kejadian loh. Bagus, oke. Saudara-saudara, yang tadi ngomong Kejadian itulah yang benar. Oke, next, coba kita lihat ya. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 15. Saudara-saudara bisa buka Alkitabnya. Kalau tidak bisa lihat di screen, di monitor, atau bisa di handphone. Mari kita baca. Yang pertama, kitab Injil yang disebutkan Injil pertama, Kejadian 3:15. 2-3 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara dikasih Tuhan, ini yang menjadikan sesuatu yang hebat dan luar biasa dari kekristenan. Kekristenan itu bukan sesuatu yang sifatnya kalau saudara lihat satu keadaan, merespon satu keadaan. Jadi ada satu kejadian, direspon sebuah sikap untuk menyelesaikan kejadian itu. Nah, teologi Kristen itu jauh sekali, saudara-saudara. Coba Anda perhatikan di sini, 1500 tahun, saudaraku, sebelum Yesus lahir, sudah dituliskan tentang hadirnya Dia. Sudah dituliskan tentang bagaimana Dia akan meremukkan kepala ular itu, dan sudah dituliskan tentang bagaimana Dia akan hadir dan naik di kayu salib untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan kehidupan kita. Di dunia ini, saudara-saudaraku, biasanya kan kita selalu disuguhi dengan namanya hukum sebab akibat. Yang ada dulu sebabnya, baru ada akibatnya, kan? Maka kita diajari kalau ada asap pasti ada apinya. Kekristenan bukan seperti itu, saudara-saudara. Dengarkan baik-baik. Jadi jauh sebelum kita pikirkan, jauh sebelum kita bermasalah, jauh sebelum kita berdoa, jauh sebelum kita mikirkan Tuhan sudah mikirkan kita. Katakan amin. Jadi keselamatan kita itu bukan sesuatu yang temporer, saudara-saudara. Sesuatu yang dikerjakan Tuhan setelah Adam jatuh dalam dosa. Ada beberapa orang berpikir Tuhan mikirkan keselamatan Adam dan Hawa ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan bagi dia begitu kecil, begitu rendah, sehingga dia berpikir Tuhan tidak bisa menjawab persoalan yang bahkan belum saya alami. Nangkap ya, saudara sekalian. Poin pertama hari ini saudara harus bawa pulang, bahwa Tuhan lebih hebat daripada yang pernah saya pikirkan. Katakan amin. Amin. Tuhan yang saya sembah lebih dahsyat daripada apa yang di dalam otak dan pikiran saya. Dia lebih kuat daripada yang pernah dapat saya andalkan, dan saya doakan dan saya harapkan. Dan hari ini saudara, kita berbicara tentang apa yang disebutkan dengan kebangkitan. Nanti siang saya akan berbicara dalam konteks Perjanjian Baru. Hari ini saya bicara kepada Anda tentang Perjanjian Lama. Oke, mari kita mulai. Next. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita coba lihat ya Exodus pasal 12, Exodus 12.
Pasal 12 kita akan melihat satu rentetan pasal ini, tapi saya tidak akan bacakan semua, tidak cukup waktu kita. Kita akan pilih beberapa ayat-ayat saja dari pasal 12 kitab Keluaran ini. Yang pertama kita baca 12 ayat 5. Keluaran 12 ayat 5, sama-sama baca 2-3 ya. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Saudara, persembahan terbaik tapi tak sempurna. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, saudara masih ingat peristiwa yang terjadi di sana? Mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan menjemat daun pohon ara, katanya. Daun pohon ara. Lalu itu tidak sempurna. Lalu Tuhan ganti dengan kulit binatang, menyembelih seekor domba atau mungkin 2. Kita tidak tahu, Alkitab tidak mencatatnya berapa ekor yang disembelih. Tetapi saudara-saudara, yang pasti di sana ada penyembelihan. Anak domba itu dikatakan jantan, tidak boleh bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi persembahan yang terbaik ini tapi tak sempurna, saudara-saudara. Saya mau menjelaskan kepada Anda, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, persembahan-persembahan kita itu ada level-levelnya. Persembahan yang kecil, besar, yang sangat besar. Persembahan yang tadi yang kurang baik, persembahan yang sempurna. Dalam konteks kita manusia, saudara-saudara, memang persembahan-persembahan kita bisa diukur dari kualitas apa yang kita berikan. Ya, jadi saudara, semakin berkualitas rohani seseorang, semakin berkualitas dia dalam kekristenan, semakin terbaik juga persembahannya. Amin. Ya, tadi saya ingatkan juga persembahan bukan dalam konteks uang saja ya. Kalau sudah lihat kitab Roma, persembahan itu merangkul jiwa kita, roh, jiwa, tubuh kita, persembahan hidup kita pada Tuhan. Jadi bukan hanya uang kita, dompet kita, tetapi juga tubuh kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, nah, kenapa dikatakan tidak sempurna? Kita lihat 2 Korintus 5:21, next. Kita belajar dari teks ini, kita baca 2-3 ayat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, saya katakan tadi, persembahan kita itu tidak sempurna, walaupun saudara-saudaraku sudah memberi yang terbaik. Kita sudah memberi yang terbaik, diri kita ini sudah terbaik, ya, tetapi itu tidak sempurna. Maka keberagamaan kita, segala hal yang kita buat untuk mencapai Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu beragama, itu tidak cukup untuk menanggung semua hal-hal yang disebutkan oleh karena dampak dosa tadi. Bahkan dikatakan karena ada yang terbaik tapi tidak sempurna, maka harus ada yang sempurna. Katakan amin. Karena semua yang ada di dunia ini tidak sempurna, maka kita perlu yang sempurna. Maka kita perlu korban yang sempurna. Sebabnya saudara-saudara, seluruh agama apapun di dunia ini terbaik. Betul bukan? Orang berkata terbaik. Semua katakan terbaik. Agama apapun mereka bilang terbaik. Tapi tidak ada yang sempurna. Tidak ada satu agama pun yang akan membawa manusia kepada Tuhan dengan baik. Tidak ada satu kebiasaan, sedekah, perbuatan baik, perbuatan spiritual kita yang bisa mencapai Tuhan. Tidak ada satu agama di planet ini yang akan mempertemukan Anda dengan Tuhan, termasuk agama Kristen. Saudara, karena kalau pergi ke Eropa, saudara pergi ke Amerika, saudara pergi ke negara liberal, agama Kristen bukan lagi mempertemukan manusia dengan Tuhan. Kekristenan sudah dibelokkan menjadi sekedar pluralisme, sekedar beragama, sekedar tertata secara struktur
agama, tetapi tidak mempertemukan orang dengan Tuhan. Itu memang Alkitab katakan jemaat-jemaat Laodikia, jemaat terakhir, bukan lagi membawa orang berjumpa dengan Tuhan, tetapi sesuatu yang seperti hanya persembahan terbaik tadi, tetapi tidak sempurna. Oleh sebab itulah Kristus datang. Hebat sekali ya kejadian yang dituliskan, saudaraku. Mari kita lihat apa yang dituliskan oleh kitab Keluaran selanjutnya. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 6. Next, kita baca sama-sama 2 ya. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudara dikasih Tuhan, Yesus Kristus tadi yang sebutkan proto evangelium, Injil pertama Kejadian 3 ayat 15 itu digenapkan. Saudara kalau lihat ayat yang menjadi penggenapannya luar biasa ya. Pada waktu senja, kira-kira jam 3, apa yang terjadi 1500 tahun kemudian? Persembahan Israel yang sudah disebutkan 1500 tahun sebelum Yesus, dengar baik. Sudah berapa juta ternak yang dikorbankan? Sudah berapa ton, berapa liter darah yang ditumpahkan di planet ini? Sudah dengar baik-baik. Sudah berapa banyak waktu dan tahun persembahan korban diberikan kepada Tuhan? Sampai 1500 tahun kemudian persembahan yang sempurna itu datang. Amin. Yaitu Tuhan Yesus yang menumpahkan darahnya. Kira-kira jam 3 petang. Lalu dia berkata begini, saudara. Ada dikatakan, lama sabatani, Eli, lama sabatani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saya punya seorang kecil tahun 2008. Lahir dalam kondisi yang setelah melewati medis yang panjang. Waktu istri saya pada umur 3 bulan trimester pertama, pendarahan hebat sehingga dia harus bed rest kurang lebih 15 hari untuk menyelamatkan anak di kandungannya. Sekarang saya begitu lihat bagaimana punya seorang anak itu luar biasa. Mungkin saudara yang punya anak tunggal tahu ya, anak satu-satunya. Lalu dokter berkata kepada saya, anak ini bisa menjadi hidrosepalus. Karena gangguan pada pasca pendarahan hebat itu, kemungkinan dia bertumbuh tidak sempurna. Jadi hidrosepalus itu kepala besar itu, terus badannya kecil. Itu tekanan psikologis yang luar biasa kepada saya. Sampai kemudian bulan Mei kemudian tahun 2008 lahir. Yang pertama saya cek kepalanya, Bapak Ibu, bener gak kepalanya besar? Puji Tuhan, anak ini bertumbuh baik, luar biasa sehat. Amen. Sampai tahun kemudian, saudara tahu, 1 tahun kemudian, ya 1 tahun kemudian masih ingat virus H1N5, bukan virus corona, virus flu burung yang melanda Jakarta. Jadi anak saya itu demam panas sekali dan dia sudah menggigil seperti ini. Giginya sudah meletak, umur hampir belum setahun. Lalu saya larikan ke rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit Mitra Kemayoran. Dan setan itu menekan saya, mengintimidasi saya. Begitu anak saya masuk ICU, dia bilang anakmu pasti mati. Anakmu mati. Jadi kepala saya ini selalu bilang, karena dulu sejak lahir juga iblis mendakwa saya, anakmu pasti mati, anakmu hidrosepalus, anakmu akan cacat, anakmu pasti mati sekarang. Saudara dikasih Tuhan, istri saya sudah bersyukur di depan ICU, menangis terus berdoa pada Tuhan. Saya tahu dia begitu mengasihi anak satu-satunya, dan itu terjadi begitu menyakitkan. Saya seperti antara hidup dan antara hidup dan mati, saudara. Saya benar-benar sayang anak saya. Waktu
Waktu Yesus katakan, Eli, Eli lama sabachthani. Sudah tahu apa yang terjadi antara surga, antara Bapa dengan anaknya. Mereka yang dalam kekekalan, Bapa yang bersama dengan Kristus, Bapa yang selalu ada bersama dengan anaknya sepanjang perjalanan Kronos dan Kairos, tidak pernah berpisah. Dalam hitungan petang itu dikatakan, Eli lama sabachthani, mengapa kau meninggalkan aku? Saya baru sadar betapa sakitnya hati Yesus sebagai anak yang harus naik di kayu salib dan Bapa pergi meninggalkan dia. Saya ingatkan sekali lagi bagi Bapak sekalian bahwa kasih itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Amin. Kalau sampai Tuhan mau melakukan ini hanya karena ada dan saya bisa garis bawahi bahwa engkau sangat-sangat penting bagi Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus. Kalau saja Tuhan mau berpisah dengan Bapaknya karena Anda yang tidak punya arti bersama dengan saya ini, itu artinya apa, saudaraku? Engkau pulang dari tempat ini dan katakan, aku istimewa. Katakan amin. Amin. Anda istimewa. Amin. Jadi jangan biarkan setan mengintimidasi hidupmu. Amin. Jangan biarkan kesulitan ekonomi membuat engkau berputus asa dan mau bunuh diri. Sedih sekali, ada orang Batak di Sumatera. Kemarin saya dengar berita dia racun anaknya 2 orang, lalu dia minum racun dan mati. Hanya karena ekonomi. Hebat yang kita harus katakan, kalau Tuhan saja kasih nyawanya, ekonomi bagi Tuhan sangat kecil. Katakan, keberkahan buat Tuhan Yesus. Saya percaya bagian yang paling kecil tadi itu tidak berarti, karena nyawa yang diberikan buat Anda dan saya. Amin. Katakan amin. Oke, jadi yang pertama, persembahan terbaik apapun dari kita tidak akan bisa mencapai Tuhan selain Tuhan sebenarnya yang mencapai kita. Amin. Dialah yang mencapai Anda. Yesuslah yang naik ke kayu salib dan mati bagi kita. Jadi berhenti sombong, saudara-saudara. Amin. Jangan merasa Anda cukup rohani, cukup layak masuk surga. No, tidak ada manusia di planet ini yang layak masuk surga. Dengan baik, tidak ada satu pendeta pun yang cukup layak masuk surga di planet ini. Tidak ada orang Kristen yang cukup layak untuk menghampiri dia. Kalau Tuhan tidak datang dan melayakkan dia. Amin. Everything is about grace. Semua dikasih karunia. Maka jadi Kristen harus rendah hati. Amin. Amin. Harus rendah hati. Semua ini semata-mata oleh karena Tuhan. Amin. Sebaik apapun persembahanmu, berapa yang kau beri untuk gereja, dengan baik, itu tidak bisa membalas kebaikan Tuhan bagimu. Itu sebabnya gereja tidak akan pecah, tidak akan berantem, tidak akan berkelahi, tidak akan pernah bilang ini gara-gara saya. Kenapa gereja pecah di zaman ini? Karena ego, saudara-saudara. Dalam bahasa Indonesia ada 2 kata ganti. Ego, ni, su, kamu. Dalam kekristenan kita harus belajar bilang kamu. Katakan amin. Amin. Dalam pengorbanan, dalam pelayanan kita harus bilang kamu. Maka kita bisa otorit. Selalu bilang, ya dia duluan. Betul nggak? Dia utama, dia duluan. Biar saya di belakang. Saya kalau ke gereja terbiasa disiapkan parkirnya. Kadang-kadang saya juga rasa seperti itu nyaman ya. Saya kan pengkhotbah di gereja selalu dibuat PIV. Lalu saya Tuhan, apakah pernah minta dibuatin PIV? Apakah ada jemaat VIP karena kau beri persepuluhan banyak di sini? Halo? Berapa gereja berantem karena persepuluhannya tidak dicatat di pengumuman? Saya berpikir kita harus refleksi kembali ke kekristenan kita. Bagaimanapun baiknya engkau, tidak cukup layak untuk mencapai Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa melayakkan dan menjaga. Katakan amin. Amin. So yang pertama, mari kita lihat yang kedua, saudara-saudara. Ini poin paling penting. Mengapa dia naik ke atas kayu salib? Next.
Mari kita baca saudaraku, ini ayat paling saudara-saudaraku menantang untuk kita analisa. Pasal 12 ayat 7 kita keluar 2-3 ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah di mana orang memakannya. Di berapa titik saudara-saudara kalau baca? Darah itu ditaruh di berapa titik? 3 titik. Tiang 1, tiang 2 baru atas. Untuk apa saudara-saudara? Supaya kalau malaikat maut lewat, anak sulung di rumah itu tidak mati. Betul nggak? Jadi tujuannya adalah supaya mereka terhindar dari kematian. Tapi saudara-saudara, dengan baik, orang selalu berpikir bahwa kematian itu adalah kematian fisiknya. Saudara, sama seperti soteria itu terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh, keselamatan. Kematian itu juga terdiri dari 3. Kematian, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saudara-saudara, kenapa di 3 titik? Supaya keselamatan mereka itu utuh dan sempurna. Amin. Katakan amin. Amin. Jangan sampai kita asal selamat saudara-saudara. Ada beberapa orang yang penting masuk surga, tubuhnya masuk surga. Targetnya saudara masuk surga. Lalu berpikir surga itu di mana sih? Orang berpikir kalau harus masuk surga nanti bersama Tuhan Yesus. Kekristenan saudara mengajarkan yang demikian tertata dengan baik, bahwa masuk surga bukannya sekedar tubuh kita ini, roh dan jiwa kita juga bersama-sama dengan Dia di sana. Jadi apa artinya di 3 titik? Apa artinya di 3 titik itu menyelamatkan kita secara sempurna? Katakan amin. Jadi bukan hanya sekedar Anda masuk surga, lalu Anda menderita di sini, Anda kemudian minta-minta di sini di dunia ini, lalu Anda tidak pernah bisa menjadi berkat di sini. Keselamatan kita itu terdiri dari 3 hal. Kalau Tuhan selamatkan tubuhmu, Dia harus juga menyelamatkan jiwamu. Amen. Dia akan selamatkan rohmu. Jadi kalau Anda selamat di dalam Kristen, bukan hanya sekedar engkau masuk surga nanti, tapi di dunia ini juga engkau akan diberkati. Bukan Tuhan Yesus Kristus. Itulah hebatnya Tuhan. Bukan hanya sekedar menjanjikan angin surga, tapi di dunia ini Dia berkati Anda. Amen. Mari kita lihat ayatnya saudara-saudara. Next. Di situ dikatakan ada penumpahan darah berulang-ulang, bukan? 1.500 tahun, kurang lebih setiap tahunnya disembelih lagi, orang berdosa lagi. Tahu nggak? Persembahan, bertobat, lalu besoknya bikin lagi. Dan itu tidak habis-habisnya, bukan? Sahabat kita saudara Muslim pasti sampai hari ini melakukannya. Ya, pasti terus mempersembahkan korban. Kenapa kita berhenti, saudara? Kenapa kita tidak melakukannya lagi? Karena Yesus sudah menyempurnakannya. Amen. Ya, penumpahan darah berulang-ulang. Sebab apa? Manusia berdosa berulang-ulang. Ada suami minta maaf karena berselingkuh. Dimaafkan nggak kalau suami berselingkuh? Ayo, ibu-ibu nih, tumpahkan perasaanmu sekarang, hancurkan. Dimaafkan nggak? Oh enggak, haleluya, masuk neraka lupa. Karena istri gak maafin, ngeri. Oke, harusnya kan kita mampu nih ya. Tapi dia berulang lagi. Terus-terusan Pak. Gimana nih? Berulang-ulang. Sampai kapan saya ampuni? Kalau kita katakan ampuni terus. Ya, berulang-ulang kan 1.500 tahun Pak. Sembelih tahun ini, tahun depan lagi. Terus setiap generasi melakukannya. Karena manusia memang hobinya bikin dosa. Sudah tahu dari akar kata apa? Kata manusia. Manusia itu dalam bahasa Ibrani-nya artinya Adam. Adam itu artinya tanah. Dari kata Adam itu lahirlah Adamah, artinya manusia. Jadi Adam itu
habitnya adalah dunia ini, kebiasaannya adalah dunia ini, hobinya adalah dunia ini, melakukan tepat seperti yang dunia lakukan. Maka ketika Anda meninggalkan gereja, Anda akan ditarik kepada habitmu kembali. Maka hati-hati laki-laki, ya, suami-suami dengan baik-baik. Tidak ada orang cukup kuat di dunia untuk tidak berkata tidak kepada Tuhan kalau Anda tidak bergantung kepada Tuhan. Kalau Anda tidak di gereja, kalau Anda tidak punya komunitas, dengar baik, tinggal menunggu waktu kau jatuh ke dalam dosa. Tidak ada hamba Tuhan cukup bagus, cukup keren, cukup sampai surga, sampai mati masuk surga, kalau tidak terikat di dalam komunitasnya. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, dari tempat ini Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa darah pada 3 titik menyelamatkan kita, pada 3 titik juga tubuh, jiwa dan roh kita. Amin. Amin. Menyelamatkan sifat-sifat kita dari kedengkian. Karena jiwa itu adalah pikiran, perasaan dan kehendak kita. Jadi kalau darah jadi tumpahkan, itu membersihkan kehendak kita. Amin. Kita tidak lagi manusia garang yang suka menghancurkan orang, dikit-dikit hancurkan orang, dikit-dikit marah orang, dikit-dikit marah orang, dikit-dikit singgung orang. Orang Kristen tidak harus seperti itu lagi, karena jiwa kita sudah diselamatkan. Katakan amin. Pikiran kita sudah direvolusi oleh Tuhan menjadi pikiran Kristus. Saudara baca ya, Efesus 6, 13, 17, 18. Kita harus menawar sikap pikiran kita supaya menjadi seperti pikiran Kristus. Jadi hari ini bangkit itu artinya Anda harus bangkitkan pikiranmu. Amin. Pikiran yang bersih. Jangan masuk gereja tapi masih ada sesuatu di sini. Sedikit yang kurang sesuai dengan pikiran, langsung aja berinteraksi dari kepala ke sini. Akhirnya Anda pulang tidak damai sejahtera. Jadi hari ini bangkit artinya memenangkan pikiran kita dari kejatuhan. Amen. Memenangkan tubuh kita dari kesakitan. Amin. Akhirnya menyelamatkan roh kita berjumpa dengan rohnya setiap hari. Amen. Jadi ini yang penting saudara. Makna di 3 titik, harus selamat di 3 titik. Hari ini kalau kau dalam kesulitan, dengar baik, Tuhan tahu karyanya di kayu salib sudah menyelamatkan ekonomimu. Amen. Saya sangat percaya Tuhan tidak pernah mengizinkan orang minta-minta di dunia ini. Amin. Tuhan tidak mendesain kita menjadi miskin di planet ini. Amin. Tuhan tidak membuat kita menjadi mengulurkan tangan, tapi justru memberi. Amin. Katakan amin. Orang Kristen diperintahkan untuk memberi. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah selamatkan titik ekonomimu. Katakan amin. Titik ekonomi saya diselesaikan oleh Tuhan. Jadi saudara, hari bergumul tentang ekonomi, dengan baik kabar baiknya hari ini. 1 titik darah Yesus di atas ambang pintu menyelamatkan ekonomi saya. Amin. Amin. Engkau harus tarik itu dan taruh di rumahmu. Aku tidak perlu menyembelih ayam lagi dan taruh di situ, tapi darah Yesus yang kau taruh di sana. Amin. Katakan boleh dikatakan rumah ini diberkati oleh hari. Amin. Perusahaanku diberkati oleh hari. Katakan amin. Amin. Perusahaanku tidak akan bangkrut dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Seorang teman saya, pengusaha yang luar biasa, kaya raya, pengusaha yang sangat hebat, luar biasa. Dia adalah salah satu perusahaan yang mengekspor lingerie atau pakaian dalam laki-laki dan pria ke luar negeri. Harganya luar biasa, saudara. Saya baru tahu ada lingerie itu harganya sampai 15 juta, Pak. Celana dalam 15 juta satunya. Saya kira saya tidak akan bisa membeli itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu bagaimana modelnya, Pak? Pakai emas sekali gitu ya. Saudaraku, perusahaannya rontok, ekspornya berhenti. 1.500 sampai 3.000 karyawannya sekarang sedang menderita. Tapi hamba Tuhan ini luar biasa. Dia berhidupnya bagi Tuhan. Saya tahu Tuhan punya cara untuk menyelamatkan saya. Amin. Darah Yesus, katakan amin. Amin. Itu berkuasa untuk Anda. Karena di dalam Alkitab katakan,
Coba saudara-saudara perhatikan. Mari kita lihat ya. Teks. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat dengan darah. Hampir segala sesuatu disucikan. Ada yang sakit hari ini, darah Yesus cukup menyembuhkan. Katakan amin. Hubungan-hubungan yang sudah bermasalah, darah Yesus bisa menyelamatkan. Dengan baik saudaraku, jangan menyerah terhadap pernikahanmu dan berkata sudah cukup. Mungkin suamimu memang makhluk aneh ya, dikasih ini entah itu. Tapi dengan baik, bagi Tuhan tidak ada yang cukup sulit untuk dirubah. Semua bisa dirubah Tuhan. Amin. Yang sebenarnya susah dirubah adalah hati kita. Maka sekarang sekali lagi saya ingin supaya jangan ego ya, tapi su, bahasa Yunani su itu artinya kamu. Arahkan hatimu kepada orang lain, maka itu akan mengubah keadaan. Amin. Kalau kita selalu pandang orang lain, lihat orang lain, utamakan orang lain, segalanya bisa mengubah menjadi kebaikan. Yang kedua, saudaraku, darah pada 3 titik. Darah yang disembelih itu mentahirkan kita, roh, jiwa, tubuh kita, dan beri jaminan yang pasti, yaitu darah Yesus Kristus. Jadi saudara, hari ini jangan menyerah. Saudara gagal hari, lakukan lagi besok. Amin. Hari ini suamimu aneh lagi, lakukan lagi. Besok tunggu lagi. Dengan baik. Pak, saya sudah lakukan bertahun-tahun. Sudah 15 tahun. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Pak? Sampai Tuhan datang. Katakan amin. Kalau sampai Tuhan juga tidak bisa mengubah dia. Dengan baik. Ada cara Tuhan untuk memukulnya. Asal jangan Anda yang memukulnya. Amin. Baik-baik Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang para suami saya bela, karena saya juga suami. Ya, saya jujur sebagai hamba Tuhan, bukan berarti saya tidak jatuh di dalam cobaan. Yang suatu kali saya ada di luar negeri memimpin sebuah KKR, lalu seorang datang DM saya, message saya, lalu berkata, apakah kamu mau saya membuka seluruh baju saya? Ini orang gila gitu loh. Dia kirim DM kepada saya, lalu bicara-bicara, hi, how are you? Where you come from? Lalu saya bilang, dia tanya saya, apa yang kau lakukan di sini? Dan saya bicara, saya sedang berbicara di sini dalam sebuah seminar. Lalu arahnya ke tempat yang lain. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah pelecehan seksual. Hamba Tuhan juga bisa dilecehkan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang aman di planet ini. Tetapi fakta yang harus Anda dengar baik-baik hari ini, Tuhan menyelamatkan kita sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Roh, jiwa, tubuh kita disempurnakan dalam keselamatan Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang akan kita baca bersama-sama. Oke, pasal 12 ayat 10. Sama-sama kita baca dengan bersuara 2 ya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari itu sampai pagi. Amin, tinggal sampai pagi. Kamu bakarlah sampai habis. Haleluya. Saudara-saudara, yang pertama dengan baik, keselamatan kita dari kekal dipikirkan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, dia menyelamatkan tuntas hidup kita, bukan hanya tubuh kita seluruhnya. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, Tuhan melakukannya sampai garis finish. Katakan amin. Jangan ada sisa. Tuntas. Sudah tahu arti tuntas? Selesai. Sampai finish. Artinya tidak di tengah jalan. Kekristenan tidak di tengah jalan, saudara-saudara. Ada orang berpikir kekristenan sudah stuck, sudah berhenti. Kekristenan tidak bisa lagi sampai kepada targetnya. Tidak, dia pasti selesai. Ya, tak bersisa. Apa itu Pak? Bagaimana itu bisa terjadi? Bayang di tengah-tengah dunia ini kita berhenti di tengah jalan, bukan? Betul ya? Pelayanan berhenti di tengah jalan. Keluarga berhenti di tengah jalan. Saya baru dapat informasi orang yang saya nikahkan beberapa puluh tahun yang lalu sekarang sudah bercerai dan hidup lagi dengan orang lain.
saudara saya baru mereka menikah 3 bulan lalu mau bercerai lagi. Dunia ini rusak sekali Bapak Ibu sekalian. Kemarin tuh manis banget wajahnya. Pak tolong nikahkan kami. Usianya sudah cukup senior. Saudara tahu berapa umurnya? 65 tahun. Saya bilang, kok? Saya bilang, kok aja lah. Nanti saya panggil Bapak tersinggung gitu. Kenapa mau menikahi dia? Dia bilang, saya mencintai dia, Pak Pendeta. Wow, opa-opa masih bisa mencintai. Oke, surat-suratnya oke, lengkap semua, saya nikahkan. Kemudian 3 bulan, Pak Pendeta, saya mau bercerai. Darah Yesus. Tidak bisa tuntas. Pekerjaanmu hari ini ingat, kalau kau bangkit pasti tuntas. Amin. Amin. Orang berpikir anak-anaknya tidak bisa sekolah lagi. Saya percaya anak-anakmu pasti bisa sekolah. Amin. Amin. Ada beberapa orang hari ini dipecat di PHK. Dan sepertinya hari depan akan suram. Dengan baik, kabar baik hari ini. Manusia boleh memecatmu, tapi Tuhan tidak akan menghentikan mereka berhidupmu. Amin. Gelombang PHK. Saya pergi ke beberapa tempat ibadah yang ada mall, saudaraku. Biasanya hanya terisi 25%. Seluruhnya hengkang, tidak sanggup bayar sewa. Saya percaya dunia boleh berbalik, berputar, dunia boleh hancur, tapi Tuhan kita hebat, punya banyak cara menolong. Amin. Tuhan pasti punya banyak cara untuk menyelamatkan kita hari ini. Kenapa? Karena Tuhan harus sampai tuntas. Katakan amin. Kekristenan harus tuntas. Amin. Gereja harus tuntas. Amin. Iman kita harus tuntas. Amin. Jangan di tengah jalan. Kalau di tengah jalan memang berbahaya, bisa ditabrak dari belakang. Betul? Betul. Setan bisa tabrak Anda kalau berhenti di tengah jalan. Anda berkeinginan memikirkan, saya mau mengakhiri pernikahan saya, dengan setan akan menabrak engkau. Karena tidak ada perceraian yang disukai Tuhan di planet ini. Dengan baik, tidak ada satu pun engkau menteri ke, engkau presiden ke, engkau gubernur ke. Tidak ada satu pun yang disukai oleh Tuhan yang bernama perceraian. Katakan amin. Amin. Waktu ini kita sampai tuntas. Lupa bagaimana dong? Saya sudah menikah 50 tahun tapi kelakuannya habis-habis. Seorang pendeta cerita pada saya, ada triknya. Saudara mau? Saudara mau? Trik paling cepat. Ayo buka telinganya ibu-ibu, supaya kau berdosa. Malam-malam kalau suamimu sudah 20 tahun tidak pernah berubah, datang ke rumah, ke kamar, lalu dia tidur kan, tumpahkan tangan, lalu bilang, Tuhan cabutlah nyawanya. Karena kalau dia sudah mati Anda bisa menikah lagi, tapi kalau dia masih hidup, dosa. Itu adalah nasihat pendeta sableng, ya, sedikit sableng. Tapi kadang-kadang banyak dipraktekkan ibu-ibu yang sudah beranak bertahun-tahun. Ya silakan saja, tapi jangan bilang-bilang saya ngajar ya. Kalau bapak ibu sudah merasa ini jurus terakhir ini Pak Pendeta, saya melakukan diam-diam. Dengan catatan, bukan ajaran saya. Yang terakhir kita mau selesaikan hari ini. Kita baca dulu ayat ini ya. Next, apa itu kata sudah selesai dalam bahasa Yunani? Ya, dalam bahasa Perjanjian Baru disebutkan di sana sudah selesai, diambil dari kata tetelestai. It's finished. Katakan finish. Finish. Harus sampai garis finish. Amin. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita akan berkata, saya sudah setia. Oke, yang terakhir saudara-saudara. Next. Bagaimana orang yang bangkit itu? Yang bangkit itu kita lihat di ayat ini. Ayat yang ke-11. Ayat 11 kita baca bersama-sama dua ya. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikan, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi yang terakhir saudara, orang yang bangkit itu siap sedia. Katakan amin. Amin. Siap sedia. Tadi saya berbicara Pak Gembala, dunia tidak akan kembali ke tempat semula. Dunia akan terus berlari ke depan. Jadi para pendeta tidak mungkin bisa lagi mengharap keadaan seperti yang dulu. Gak bisa.
Gereja-gereja sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan di era yang baru. Bahkan saudaraku, gereja sudah didesain menjadi gereja yang bersifat virtual. Ya, jadi jangan heran suara ke depan kita akan menjadi gereja yang berbasis internet, berbasis teknologi sehingga memungkinkan pelayanan dalam jarak yang jauh, tetap dilaksanakan. Jadi pendeta-pendeta jangan lagi bermimpi semua jemaat akan datang ke gereja lagi. Tidak. Beberapa akan memilih menjadi jemaat virtual. Amin. Beberapa juga pendeta akan berubah menjadi pendeta virtual. Itu adalah teknologi, saudara-saudara. Itulah kemustahilan yang tidak mungkin kita rubah. Itulah perjalanan waktu. Dan itu akan memungkinkan gereja seluruh bangsa nanti berkumpul bersama-sama. Saudara tahu, kalau Tuhan datang kali kedua dikatakan semua mata melihat Dia. Betul? Bagaimana mungkin saya bisa melihat Tuhan Yesus datang di Bukit Zaitun misalnya, atau di angkasa? Itu kalau tidak perlu teknologi. Salah satu tafsir yang dibuat oleh para penafsir eskatologi, teknologi yang sedang ada sekarang menjelaskan waktu Tuhan datang sudah sangat dekat sekali. Dia akan sangat dekat sekali. Dia akan datang segera. Oleh karena itu kita harus siap sedia. Katakan siap sedia. Oh, siap sedia itu seperti sprint ya. Ada mau lari cepat 100 meter. Menjadi Kristen harus siap sedia, saudara-saudaraku. Apa yang harus kita siapkan, saudara-saudara? Next. Sama seperti tema firman Tuhan hari ini, saya ingin kita baca bersuara. 2, 3 ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangkit bersama Yesus pasti bisa. Katakan amin. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi bukan karena Anda, tetapi karena Tuhan memberi energi bagi kita untuk bangkit. Bangkit ekonomimu, katakan amin. Bangkit keluargamu, katakan amin. Bangkit karirmu, katakan amin. Bangkit pernikahanmu, katakan amin. Dan say no to divorce. Katakan tidak kepada perceraian. Katakan amin. Saya tidak ingin mendengar ada jemaat Kristus yang bercerai, tetapi Anda akan melihat kemuliaan Tuhan ketika Anda mempertahankan pernikahanmu. Bersama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, jangan pulang kalau masih ada mendengar pesan Tuhan yang lebih khusus dalam konteks perjanjian baru yang akan disampaikan kepada Anda hari jam 10 nanti. Katakan amin. Amin. Setiap orang yang mau diberkati mau dengar firman 2 kali. Katakan amin. Amin. Apakah boleh Pak Gembala mereka masih duduk di sini untuk khotbah yang kedua? Ya, terserah Anda ya. Kalau Anda mau tetap di sini silakan, tapi kalau mau pulang Anda bisa nonton secara live.